Masih membahas buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Dan saya akan mencoba untuk menjelaskan isi dari bab 3 dengan judul Jangan menangis bila sedang berduka. Jangan menangis, nanti dia nggak tenang di alam sana. Jangan menangis, nanti jalannya gelap. Yang menulis buku ini itu adalah seseorang yang bernama Dr. Andreas. Nah, Dr. Andreas ini merupakan dokter psikiater tentang kedukaan. Bukan hanya tentang kedukaan, pokoknya yang berkaitan dengan kesedihan. Seorang bayi tidak perlu belajar rasa sedih. Mereka bahkan tidak perlu memikirkan, melainkan cukup merasakannya saja. Rasa sedih menandakan kita kehilangan sesuatu yang bermakna dalam hidup kita. Rasa senang, di sisi lain, menandakan perasaan enak karena mendapatkan atau mengalami sesuatu yang menyenangkan. Sama seperti kesedihan, rasa senang juga merupakan emosi dasar yang tidak perlu dipelajari oleh seorang bayi. Seorang bayi tahu apa yang membuatnya senang dan apa yang membuatnya sedih. Jadi sebenarnya rasa sedih dan senang itu sama-sama normal dan wajar. Sayangnya rasa sedih kurang populer saja. Kita sebagai manusia lebih mengidolakan rasa senang dibandingkan saudaranya rasa sedih. Jadi, sebenarnya rasa sedih dan senang itu sama-sama normal dan wajar. Sayangnya rasa sedih kurang populer saja. Kita sebagai manusia lebih mengidolakan rasa senang dibandingkan saudaranya rasa sedih. Selain senang dan sedih, ada lagi 3 emosi dasar lain. Sebuah film produksi Pixar berjudul Inside Out menjabarkan dengan sangat baik 5 emosi dasar manusia, yaitu senang, sedih, marah, takut, dan jijik. Marah seperti yang sudah dibahas sekilas di bab sebelumnya adalah perasaan yang muncul ketika kita merasakan ketidakadilan, ingin mengendalikan sesuatu atau ingin melindungi sesuatu. Bahkan para ahli perkembangan anak percaya bahwa bayi bisa merasakan dan menunjukkan marah sebelum mencapai usia 6 bulan. Ketika mereka merasa lapar, diganggu tidurnya, atau ketika ditahan saat sedang menangis. Takut dan cemas adalah 2 saudara kembar. Keduanya berhubungan dengan adanya ancaman. Perbedaan keduanya adalah takut merupakan sesuatu yang kita rasakan ketika berhadapan dengan ancaman yang sifatnya berbentuk atau bahaya. Saudara kembarnya cemas adalah sesuatu yang kita rasakan ketika berhadapan dengan ancaman yang tidak berbentuk jelas. Apabila sedih adalah sebuah emosi, maka menangis adalah sebuah perilaku yang muncul mendampingi emosi tersebut. Sama seperti senyum dan tawa yang mendampingi rasa senang. Maka perilaku menangis ini pun sesuatu yang alami. Menangis memiliki fungsi secara biologis dan sosial. Sudah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa secara biologis menangis bisa mengurangi rasa sakit melalui produksi endorfin, suatu hormon anti nyeri natural tubuh. Secara sosial, menangis adalah suatu sinyal yang kita sampaikan ke orang lain bahwa kita tersakiti dan butuh pertolongan. Aku pernah mendengar ucapan berikut. Seekor bayi gajah setelah lahir hanya butuh waktu sekitar 2 jam untuk bisa berdiri dan berjalan. Bahkan sudah bisa berjalan beriringan bersama kawannya dalam 2 hari. Beberapa hewan lain juga memiliki kemampuan untuk berjalan tak lama setelah lahir. Bagaimana dengan bayi manusia? Apa yang dilakukan bayi manusia ketika lahir? Ya, betul, menangis. Menangis adalah tanda pertama bahwa seorang bayi bisa menarik napas kehidupan dalam bentuk oksigen ke dalam paru-parunya. Itulah mengapa ketika Hiro terlahir dan tidak menangis, semua orang yang ada di situ, termasuk aku, termasuk dokter, menjadi sangat panik. Tujuan kami saat itu membuat Hiro menangis. Nah, jadi anak dari dokter Andreas ini, anaknya itu lahirnya tidak normal. Dia ada kelainan.
Bayi manusia butuh waktu yang lama untuk tumbuh dan menyampaikan keinginannya. Maka, bayi manusia butuh suatu sinyal untuk disampaikan ketika mereka merasa lapar, menangis, merasa kedinginan. Tenang, kita punya sinyal untuk itu. Menangis, tidak aman dengan orang asing, untuk saja kita punya sinyal kuatnya, menangis. Jadi, menangis adalah kekuatan super manusia untuk mendapatkan pertolongan dari lingkungannya, sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri. Seorang bayi manusia perlu menangis untuk bisa bertahan hidup. Sayangnya, ketika kita sudah bisa bertahan hidup dengan cukup stabil seiringnya bertambah usia, kita melupakan kekuatan super ini. Bahkan, di suatu titik dalam hidup kita, menangis menjadi sesuatu yang memalukan, tabu. Seolah kita lemah dan tidak bisa berdiri sendiri. Sayang sekali ya, suatu kekuatan super yang kita miliki saat lahir perlu dikubur dalam karena konsensus masyarakat yang menganggap itu sesuatu yang tidak baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.